Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Ica Erliana dengan NPM 1910303022 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Tidar semester 3. Berikut ini saya akan menampilkan sebuah praktikum atau percobaan menggunakan Scratch gerak parabola. Jauh, kita harus tahu dulu nih pengertian dari gerak parabola. Gerak parabola adalah satu gerak vertikal yang tersusun atas dua komponen gerak, yaitu GLBB dan GLB. Gerak GLB itu adanya di sumbu X dan gerak GLBB ada di sumbu Y. Jadi jelas berbeda. Kemudian walaupun gerak GLB dan gerak GLBB itu beda di sumbu X dan sumbu Y, tapi masing-masing memiliki komponen yang hampir sama atau hampir serupa. Hanya saja di gerak parabola ada satu komponen yang berupa sudut elevasi atau bisa disimbolkan dengan X alfa, dengan alfa atau I. Gitu. Kemudian lanjut kepada percobaannya. Untuk membuka pertama kali web online Scratch, mulai kalian harus tahu dulu masing-masing menu memiliki fungsi yang berbeda. Pertama kali harus diatur dulu untuk menambahkan sprite atau objek benda yang nantinya akan digerakkan atau yang akan diuji. Kemudian latarnya sendiri untuk menambah kesan lebih lengkap. Ukuran dan arah juga harus disesuaikan terlebih dahulu untuk memudahkan prosesnya selanjutnya. Untuk itu gunakan dan klik variabel untuk menambahkan make a variable atau buat satu variabel. Pertama kali yang diatur yaitu X0. X0 di sini saya menggunakan min 130, kemudian atur lagi Y0-nya yaitu yang saya gunakan itu 0. Kemudian V0X-nya itu saya menggunakan 274, kemudian V0Y-nya saya menggunakan 120, G-nya itu memang sudah ketetapan 9,8, kemudian T-nya diisi 0. Selanjutnya saya menggunakan pen. Saya menambahkan satu menu pen, yaitu untuk hapus semua untuk menambahkan kesan titik-titik atau jejak hasil pada pergerakan parabolanya itu sendiri. Kemudian saya mengatur ukuran pena dan warnanya. Kemudian saya menambahkan kontrol untuk mengulangi gerakan pada titik-titiknya. Nah, ini dapat digunakan untuk mengulangi pada titik-titiknya. Nah, kalian bisa mengisi dengan sesukanya. Kalau saya mengisi di sini 42 kali. Kemudian saya tulis lagi dengan angkat pena. Kemudian di sini kita mulai menghitung, yaitu dengan mengatur X-nya. Rumus X-nya itu sendiri V0 plus V0Y, kemudian dikali T, kemudian cos 65. Nah, di sini kita menggunakan cos, sedangkan untuk Y-nya sendiri rumusnya V0Y dikali T dikali sin 65 plus Y0 plus 1/2 atau dapat ditulis 0,5 dikali G dikali T kuadrat atau dapat ditulis G dikali T dikali T. Kemudian atur lagi untuk X dan Y-nya. Dan saya menambahkan mulai suara atau ketentuan suaranya untuk menambahkan kesan lebih lengkap. Dan ubah T-nya lagi sebesar 0,1.
kemudian tekan pena. Selanjutnya, mari kita coba untuk mengaplikasikan dalam gerakannya. Kita bisa mengklik pada bendera hijau karena saya di awal sudah menambahkan tanda ketika atau when bendera hijau diklik. Kemudian diklik, nanti akan menghasilkan suara dan gerakan serta titik-titiknya. Nah, di sini ada tabel, di atasnya itu ada 6 tabel. Itu sesuai dengan variabel yang tadi kita telah buat. Nah, nilainya itu sama. Nah, di sini terlihat sudah berhasil percobaannya. Nah, ini titik-titiknya semakin renggang. Nah, begitu. Kemudian, dari percobaan ini dapat kita hasilkan sebuah kesimpulan dari praktikumnya, yaitu 1. Gerak parabola ini perpaduan antara GLB pada sumbu X atau horizontal dan GLBB pada sumbu Y vertikal. 2. Semakin besar sudut elevasi, maka akan semakin kecil kecepatannya. Nah, di sini saya dapat menjelaskan secara jelas. Yang saya gunakan yaitu variabelnya harus sesuai agar menghasilkan kecepatan dan sudut elevasi yang sesuai juga. Yang tadi saya jelaskan pada bagian sin dan cos, itu saya menggunakan cos 65 atau 65 derajat. Nah, teman-teman bisa menggunakan 40 derajat, 45, 60 atau 30 atau sesukanya. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu ketika selang beberapa waktu peluru atau bendanya akan mencapai titik tengah. Nah, di sini titik tengah itu titik yang paling tinggi, titik yang paling rapat juga. Jadi, ini titik tengah itu dapat dikatakan sebagai ketinggian maksimum. Kemudian, saat itu benda akan mencapai tinggi maksimumnya. Dikatakan akan mencapai tinggi maksimumnya. Kesimpulan yang keempat yaitu benda atau objeknya ini sendiri, roket, bergerak dengan kecepatan V0-nya, V0, dan percepatan gravitasinya itu sendiri adalah G. G yang saya gunakan yaitu 9,8. Nah, jarak terjauh dan ketinggian maksimum akan lebih besar bila nilai gravitasi lebih kecil karena berbanding terbalik dengan jarak terjauh dan ketinggian maksimum. Kemudian kesimpulan yang kelima yaitu setiap objek yang ditembakkan baik memiliki sudut elevasi yang berbeda ataupun kecepatan awal yang berbeda, maka akan menghasilkan jarak tembak yang jauh maupun dekat dan dipengaruhi oleh arah angin yang selalu berlawanan arah dan dapat mengurangi laju kecepatan sebuah objek yang ditembakkan. Nah, untuk arah dan ukuran itu dapat kalian atur sendiri. X dan Y-nya sudah diketahui jelas. Kemudian kita coba sekali lagi untuk mengklik jalankan atau bendera hijaunya. Terlihat jelas bunyinya dan kerapatan gerak roketnya ini sendiri. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat tutur kata atau penjelasan saya yang salah, silakan komentar, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut mengenai gerak parabola, silahkan ditulis di bawah komentar saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.